Selamat berjumpa kembali, anak-anak yang terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama membahas bab 8, yaitu tentang sakramen inisiasi. Kita akan bersama-sama untuk membahas sakramen inisiasi. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam gereja Katolik itu dikenal 7 sakramen, yakni sakramen baptis, sakramen ekaristi, kemudian sakramen penguatan, sakramen tobat, kemudian ada sakramen pengurapan orang sakit, sakramen imamat, dan sakramen perkawinan. Nah, dari sakramen tersebut, atau dari ketujuh sakramen tersebut, ada 3 sakramen yang disebut sebagai sakramen inisiasi, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan. Apa yang dimaksud dengan sakramen inisiasi? Kata inisiasi berasal dari bahasa Latin inire, yang artinya masuk ke dalam, atau initiare yang berarti memasukkan ke dalam. Jadi inisiasi adalah perayaan ritual yang menjadi tanda masuknya seseorang atau diterimanya seseorang ke dalam kelompok, dan juga menjadi tanda diterimanya menjadi dewasa. Dengan demikian, sakramen inisiasi adalah sakramen dalam gereja Katolik yang memasukkan seseorang ke dalam anggota gereja atau melantik seseorang masuk ke dalam suatu kelompok umat yang telah dewasa dalam iman. Nah, Gereja Katolik melaksanakan upacara inisiasi ini. Nah, melalui inisiasi, orang resmi menjadi anggota Gereja Katolik yang tampak nyata nanti dalam peristiwa pembaptisan. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam pembahasan sakramen inisiasi ini nanti kita akan melihat satu persatu, yaitu sakramen baptis, kemudian akan kita bahas terlebih dahulu, baru kemudian kita akan membahas sakramen ekaristi dan sakramen penguatan, atau juga yang sering dikatakan sebagai sakramen krisma. Nah, anak-anak yang terkasih, marilah kita sekarang bersama-sama untuk mendalami tentang sakramen baptis. Nah, anak-anak yang terkasih, sakramen baptis ini adalah sakramen yang pertama kali diterima oleh seseorang yang akan masuk menjadi anggota persekutuan gereja Katolik. Maka pembaptisan adalah sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. Nah, baptis ini merupakan langkah awal, langkah pertama dan utama menjadi seorang Kristiani. Melalui pembaptisan, seseorang ini diterima dalam suatu kelompok, yakni gereja. Sakramen pembaptisan merupakan dasar
dari seluruh kehidupan Kristiani, pintu menuju hidup dalam roh, dan pintu yang memberi kemungkinan untuk menerima sakramen-sakramen yang lain. Melalui pembaptisan, seseorang dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi saudara-saudara Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut ambil bagian dalam perutusan gereja. Baptis adalah sakramen kelahiran kembali oleh air dalam sabda. Rahmat yang diterima dalam sakramen pembaptisan menyembuhkan keadaan jiwa tanpa rahmat yang disebut dosa asal. Seperti dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus berkata, "Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia." Roma bab 6 ayat 14. Dalam sakramen baptis ini, kita secara perlahan-lahan dilebur menjadi satu dalam Kristus, namun kita tidak kehilangan identitas pribadi kita. Kita mempersatukan hidup kita dengan hidupnya. Kita menjadi bagian darinya, dan ia menjadi bagian dari diri kita. Pembaptisan hanyalah merupakan proses, anak-anak. Jadi sekali lagi bahwa pembaptisan hanyalah merupakan proses awal dari proses sepanjang hidup untuk bersatu dengan Tuhan Yesus itu. Anak-anak yang terkasih, dalam penerimaan sakramen baptis, kita menggunakan beberapa lambang. Yang pertama adalah air. Air yang dipakai dalam sakramen pembaptisan merupakan lambang untuk membersihkan diri dari segala kotoran-kotoran akibat dosa. Kemudian lilin. Lilin melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan, karena kita adalah terang Kristus. Kemudian yang ketiga adalah kain putih. Kain putih ini adalah melambangkan bahwa setelah dibaptis kita mengenakan Kristus. Artinya sesudah dibaptis kita mengandalkan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Ini adalah lambang-lambang yang digunakan dalam penerimaan sakramen baptis. Nah, tentu saja dalam penerimaan sakramen baptis ini perlu beberapa persiapan khusus. Maka tahap-tahap dalam penerimaan sakramen baptis adalah tahap pertama. Ini disebut masa prakatekumenat, yaitu masa pemurnian calon baptis. Kemudian tahap kedua adalah masa katekumenat, yaitu masa pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat. Kemudian yang tahap ketiga adalah masa persiapan terakhir.
yaitu masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen inisiasi, menerima sakramen baptis khususnya. Kemudian tahap yang keempat adalah masa mestagogi, yaitu masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah seseorang menerima sakramen baptis, dalam dirinya akan memperoleh buah-buah atau rahmat dari sakramen baptis itu. Apa saja yang diperoleh? Yang pertama adalah sakramen baptis ini menghapuskan seseorang dari segala dosa. Dia dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Kemudian yang ketiga adalah mendapat rahmat pengudusan. Kemudian yang keempat, ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Dan yang kelima adalah dimeteraikan dengan Kristus, yaitu menandakan bahwa kita menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak yang terkasih, perlu kita sadari bersama bahwa setelah peristiwa pembaptisan bukan berarti perjalanan kita menjadi seorang Kristiani berhenti, selesai. Justru ini menjadi awal dari proses panjang perjalanan hidup menjadi seorang Kristiani. Pembaptisan adalah merupakan tahap awal, langkah awal, permulaan seseorang menjadi seorang Kristiani. Maka dalam peziarah hidup selanjutnya diharapkan seseorang yang sudah dibaptis, hidupnya harus semakin hari semakin menyerupai Yesus sendiri. Hidupnya semakin hari harus menjadi rahmat dan berkat bagi semua orang yang mencerminkan bahwa dia adalah murid Kristus, anggota gereja yang menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Semoga dengan pembelajaran ini kita semakin memahami makna sakramen baptis, sehingga dalam diri kita selalu berusaha, berjuang, hidup sesuai dengan kehendak Kristus sendiri. Terima kasih. Semoga ini semakin menumbuhkan dan menguatkan hidup iman kita sehari-hari.